Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi mengenai proyek kami, yaitu prediksi pengaruh hujan terhadap hasil panen. Sebelumnya, perkenalkan saya Grisha Maranata dengan NIM 027, kemudian ada Vina dengan NIM 022, dan Alifianti dengan NIM 032. Oke, kita akan langsung aja ke latar belakang. Jadi untuk latar belakangnya ini secara general, mengapa kami memilih ini, karena pertama padi kan merupakan salah satu hasil produksi yang memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia, yang dimana dipengaruhi oleh adanya lingkungan, terus kemudian ada curah hujan, terus kemudian ada air dan lain-lainnya. Nah, salah satunya itu pastinya curah hujan yang emang digunakan untuk masa pertumbuhan dalam proses padi. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan regresi linear sederhana. Terus kemudian lanjut, di sini yang data yang kami gunakan itu menggunakan tanaman padi yang berada di Sumatera. Nah, sumber data tersebut kami ambil dari Kaggle yang berjudul Data Tanaman Padi Sumatera, dengan barisnya itu ada 224 yang memuat informasi kondisi iklim dan hasil produksi di berbagai provinsi yang ada di Sumatera. Terus kemudian variabel yang kita ambil itu, variabel X-nya itu adalah curah hujan, itu jumlah rata hujan pada suatu wilayah, dan Y-nya itu adalah hasil panen ataupun produksinya. Kemudian alasan data dipilih itu tadi karena merupakan salah satu pertumbuhan padi yang memang diminati oleh orang Indonesia, dan kemudian kita akan mencocokkan, menguji datanya bagaimana pengaruh hasil panennya terhadap si curah hujan menggunakan regresi linear tersebut. Oke, kemudian untuk alat analisisnya sendiri, yaitu di sini kami menggunakan Python, sebuah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk analisis data dan statistika, karena kemampuannya yang fleksibel, open source, dan memiliki library pendukung yang lengkap. Penggunaan Python memberikan kelebihan berupa proses analisis yang reproducible, dapat dikostuminasi dengan mudah, serta menghasilkan visualisasi yang lebih jelas dan informatif. Oke, untuk hasilnya sendiri yaitu diperoleh yang pertama dari nilai koefisien. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien interceptnya itu sebesar 1.795.977,75 pada saat kondisi curah hujannya itu 0. Lalu diperoleh koefisien slope sebesar minus 47,41 pada saat keadaan curah hujan mengalami kenaikan sebesar 1 mm. Lalu yang kedua ada nilai dari p-value-nya sendiri. Berdasarkan hitungan kita menggunakan Python, terlihat bahwa p-value-nya ini bernilai 0,530, di mana nilainya itu lebih besar dari ambang batas 0,05 hasil uji F sebesar 0,3947, yang artinya tidak ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa variabel curah hujan berpengaruh besar terhadap produksi panen padi. Untuk selanjutnya, hasil regresi linear sederhana antara curah hujan X dan produksi padi Y menunjukkan nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,001775 atau 0,1775%, yang berarti hanya menjelaskan 0,1775% variasi produksi padi, sehingga pengaruhnya sangat kecil. Selanjutnya, adjusted R square sebesar minus 0,0027 menunjukkan bahwa curah hujan tidak memberikan kontribusi berarti dalam memprediksi hasil panen, sehingga model tidak cocok dan tidak signifikan untuk menggambarkan hubungan antara kedua variabel. Nah, untuk visualisasi scatter plot dan garis regresi seperti ini, pertama yaitu garis scatter plot menunjukkan sebaran data antara curah hujan dan produksi padi. Garis regresi yang ditampilkan tampak tidak terlalu miring, menunjukkan hubungan yang lemah antara kedua variabel. Hal ini mengindikasikan bahwa curah hujan bukan satu-satunya faktor utama yang mempengaruhi produksi padi di Sumatera. Untuk faktor lain seperti luas panen, suhu, dan kelembapan kemungkinan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil produksi.
Oke, selanjutnya ada hasil dari plot prediksi versus aktualnya. Bisa dilihat itu bahwa titik-titik datanya itu tidak mengikuti garis 45 derajat, artinya prediksi model tidak sesuai dengan nilai aktual yang sudah ada. Prediksi model itu terkumpul di kisaran sempit, sedangkan nilai aktual bervariasi jauh lebih besar. Untuk modelnya sendiri itu hanya mampu memprediksi nilai mendekati rata-rata sehingga tidak mampu mengikuti perubahan aktual. Nilai R-square-nya juga sangat rendah, yaitu sebesar 0,0017 dan adjusted R-square-nya yang bernilai negatif itu membuktikan bahwa curah hujan tidak mampu menjelaskan perubahan produksi padi. Kesimpulannya, model regresi linear sederhana tidak layak digunakan tanpa menambahkan variabel lain yang lebih berpengaruh, misalnya luas panen, suhu, dan kelembapan. Untuk residual plotnya sendiri, bisa dilihat di mana titik-titik residualnya itu tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol. Lalu tidak terlihat pola tertentu, di mana itu menunjukkan model tidak mengikuti tren yang jelas. Lalu untuk sebaran titiknya juga cukup jauh dari garis nol, di mana itu membuktikan bahwa prediksi kurang akurat. Untuk lebar sebaran residual juga menunjukkan kesalahan model cukup besar. Hasil ini menguatkan bahwa curah hujan tidak mampu menjelaskan variasi produksi padi secara maksimal. Untuk selanjutnya yaitu kuantil-kuantil plot, bisa dilihat titik residual tidak mengikuti garis diagonal yang menunjukkan residual tidak berdistribusi normal. Dan penyimpangan besar pada ekor kiri dan ekor kanan terdapat outlier dan hidden time. Untuk pola lengkungnya di bagian tengah itu menunjukkan distribusi residual yang tidak simetris, kemudian implikasi asumsi normalitas pada model belum terpenuhi. Sehingga hasil inferensi perlu dihati-hati atau model dapat diperbaiki seperti transformasi data atau penanganan outlier. Oke, berdasarkan hasil kesimpulannya sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa curah hujan itu nggak punya pengaruh yang signifikan dari variabelnya itu sendiri terhadap produksinya, sehingga nanti nilainya yang kami dapat itu nilai P value-nya sebesar 0,530 dan nilai R kuadratnya itu mendekati 0,1775%, yang artinya curah hujan itu hanya mampu menjelaskan sebagian atau sangat kecil dari variabel produksinya, dan selain itu juga pola data Kitchen Foto juga tidak membentuk garis linier dan titiknya jauh dari garis regresi, sehingga model regresi sederhana ini tidak cocok dijadikan model prediksi jika hanya menggunakan curah hujan sebagai variabelnya, atau dapat dibilang bahwa variabel tersebut harus ditambahkan dengan variabel yang lebih kuat seperti itu. Sekian dari kami, bila ada salah